Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena di pasar modal itu ada uang yang sangat besar. Dana masyarakat yang di perbankan kita ada sampai akhir 2019 itu ada 6.077 triliun. Jadi ada uang yang sangat besar itu di pasar modal. Kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Ada uang yang begitu banyak di pasar modal. Kalau saudara tidak tahu tentang pasar modal sangat disayangkan loh. Kalau Bapak ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal lah tempat. Itu pelajaran yang sangat penting loh menjadi kaya. Menjadi kaya itu adalah idaman hampir semua orang. Tapi sayang, pelajaran menjadi kaya itu tidak diajarkan di sekolah loh. Dari kita SD kelas 1 sampai tamat perguruan tinggi. Nggak ada mata pelajaran menjadi kaya, justru nggak diajarkan. Di sekolah saya tidak taruh uang di bank. Cuman sekedar buat kebutuhan sehari-hari saja. Karena bunga kecil, barang-barang naik banyak. Jadi kalau ada orang yang menyimpan uang di bank, nilainya semakin hari semakin turun. Jadi kalau dia menyimpan uang-uang di bank, berarti dia membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Ini Warren Buffett bilang lebih menguntungkan membeli saham daripada membeli emas. Saya juga tidak punya dolar. Meskipun rupiah kita terdepresiasi sejak zaman kemerdekaan. Tapi saya tidak berani beli dolar. Kenapa? Karena orang yang menyimpan dolar cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi. Kalau rusuh, rupiah melemah, dolar menguat ya untung. Kalau bisa The Fed jangan turunin suku bunga dong, naikin. Supaya krisis lagi, kalau krisis lagi rupiah melemah, dolar menguat, dia untung. Orang yang pegang dolar cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi. Beda dengan orang yang pegang saham. Kalau rusuh sahamnya hancur, krisis hancur. Jangankan krisis, jangankan rusuh, kena virus aja sahamnya hancur juga. Dimanapun gak ada teorinya, saham seluruh dunia bisa jatuh gara-gara virus gitu kan. Orang yang pegang saham cenderung selalu mengharapkan yang baik. Indonesia aman, stabil, ekonomi menguat, ya. Daya beli meningkat baru harga sahamnya bisa naik. Nah sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Saham is the best choice. Membeli saham itu halal loh, ada fatwa dari MUI ya, jadi jangan ragu-ragu. Ini ada 2 orang kaya nih, ya. Dia bilang, no Rolex watch. Juga tidak pakai berlian dia. Dia bilang, the goal is to be rich, not to look rich. Karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Nggak pakai jam tangan Rolex, nggak pakai berlian. Ya. Kalau saudara ingin jadi orang yang kaya, kelihatan kaya, jangan pakai jam tangan Rolex. Bill Gates aja nggak pakai jam tangan Rolex. Yang dia pakai apa? Casio, ya. Ikutin Bill Gates, ikutin Lee Ka-shing, jangan pakai jam tangan Rolex. Karena memang tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Tapi masyarakat lebih suka kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Karena ingin kelihatan kaya, menghabiskan uang banyak, sehingga nggak bisa kaya-kaya. Kita harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Apa yang harus kita lihat? Pertama, manajemen. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur,
profesional dan berintegritas. Atau perusahaan ini dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Jangan pernah beli perusahaan yang punya tata kelola yang buruk. Kalau mau miskin, beli perusahaan yang dikelola orang itu jujur. Kalau mau kaya, emiten yang bergizi, belilah perusahaan-perusahaan yang untung, bidang usahanya bagus. Kalau orang memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kita cetak uang, ditangkap. Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama aja kita memiliki mesin pencetak uang. Belilah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Artinya untungnya besar, tiap tahun tambah besar. Contohnya ini BRI ya. Labanya dari 11 triliun meningkat jadi 15 triliun, jadi 18, 21, 24, 25, jadi tahun 2019 34 triliun. Dari 11 triliun untungnya besar, jadi 34 triliun. Enak ya, udah untungnya besar, tiap tahun tambah besar. Growing rich with the growing company. Belilah perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah, contohnya ini ya. Ada Penin Financial, labanya 9 bulan 43 sekian. Kita setahun kan 60 rupiah. Kalau harga sahamnya 200 sekian ya, PI-nya mungkin 3,7 kali. Price earning ratio 3,7 kali. Ini ada perusahaan namanya Poluk ya. Labanya hanya 4 rupiah per saham. 4 rupiah, harga sahamnya berapa ya? 9.000 lebih ya. Kalau disetahunkan jadi 6 rupiah. 6 rupiah harga sahamnya 9.000 lebih. Arti PI-nya 1.600 kali. Kalau labanya tetap 1.600 tahun baru break even loh. Luar biasa nih, bilang. Ask Warren Buffett. Your investment thesis is so simple. You are the second richest guy in the world. And it is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Warren Buffett menjawab, because nobody wants to get rich slow. Jeff Bezos 2 kali bilang begini loh. Your investment thesis is so simple. Kamu punya strategi investasi itu begitu simple, begitu sederhana. Tinggal copy aja. Bisa jadi orang terkaya nomor 3 di dunia. Gampang. Strategi investasi Warren Buffett susah? Enggak, gampang sekali.